Motivasi kita hari ini adalah perjuangan orang tua. Kenapa saya memilih perjuangan orang tua? Karena dalam diri saya sendiri, motivasi saya untuk belajar, motivasi saya untuk maju ke depan adalah orang tua. Perjuangan orang tua itu besar. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena perjuangan orang tua itu sangat mendalam. Jadi gini, jangankan adanya, tidak adanya pun orang tua itu selalu berusaha untuk ada. Itu orang tua. Ada kisah pada suatu hari hidup sesosok ayah mempunyai 2 anak. Anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua perempuan. Hidup ibunya tidak ada, pergi kerja tapi tidak pulang kembali. Itu semenjak kecil. Hidup singkat cerita, ayahnya ini adalah seorang pedagang kaki lima. Ya, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, sampai bertahun-tahun demi menafkahi anaknya yang masih kecil. Akhirnya sudah bertahun-tahun ayah ini mulai keluar rumah, mulai sakit-sakitan, dan pada suatu malam bertepatan malam Jumat, hanya berbicara pada anak pertamanya yang laki-laki. "Hai anakku," kata sang ayah, "ayahmu ini sudah tua renta. Ayahmu ini sudah tidak kuat. Jadi ayah berpesan kepada kamu, nak, jagalah adikmu, rawatlah adikmu. Rawat adikmu sekuat tenagamu. Karena ayah yakin, karena bapak yakin, kamu adalah anak laki-laki yang kuat." Ayahnya berbicara seperti itu. Dan anaknya menjawab, dan bapaknya masih berbicara, "Jikalau ayah meninggal dunia, besok ataupun lusa, ada uang di saku celana bapak. Ambillah untuk pemakaman ayah ini. Teruslah perjuangan kamu. Kamu harus jadi anak yang sukses dunia dan akhirat." Sang ayah. Anak pun menjawab, "Hai ayah, ayah tidak boleh seperti itu. Ayah tidak boleh berbicara seperti itu. Saya yakin ayah pasti kuat. Saya yakin ayah pasti tegar," kata sang anak. Ayah pun menjawab lagi, "Hai anakku, sekuat apapun ayah, sekuat apapun, setegar apapun ayah tidak bisa melawan yang namanya sakaratul maut." Di malam itu semuanya menangis. Anak menangis, ayah pun menangis. Singkat cerita, esokan harinya ayahnya ini nafasnya mulai terpenggal-penggal. Sesak, akhirnya anak ini lari menuju rumahnya Ustadz. Ketika itu dia lari sambil menangis untuk meminta bantuan ke rumah Ustadz. Tetapi sampainya di rumah Ustadz, ternyata Ustadznya sedang tidak ada, hanya ada istrinya. Kemudian anak ini menangis dan terus menangis. Akhirnya anak ini sujud di depan masjid menghadap kiblat, sujud sambil menangis. Sudah sekian lama menangis, sujud, akhirnya ini pulang. Anak ini pulang dengan tangisan, kesedihan, dan ternyata di depan rumahnya alangkah sedihnya, alangkah sangat menangisnya anak ini ketika melihat di depan rumahnya tertancap bendera kuning. Anak ini disambut dengan haru, dengan tangisan. Keluarganya berdatangan. Akhirnya suasana menjadi hening, hanya isak tangis dan tangisan. Akhirnya anak ini mengingat perjuangan ayahnya yang dulu berjuang mati-matian demi menafkahi anak-anaknya. Anak ini mulai mengingat, dan saat itulah anak ini bertekad kuat untuk menjadi orang-orang yang sukses, jadi orang yang menjadi panutan untuk semua orang. Hingga akhirnya singkat cerita,
anak ini menjadi orang yang sukses, menjadi ulama besar. Jadi motivasi kita hari ini adalah orang tua. Perjuangan orang tua kita itu tidak semudah yang dibayangkan oleh kita. Banyak lika-liku yang telah dihadapi. Jadi orang tua kita itu tidak bakal selamanya hidup, tidak bakal selamanya bersama kita, di samping kita. Pasti ada kalanya orang tua kita itu meninggal dunia karena usia, karena apa. Jadi tetap bertekad kuat untuk semua kawan-kawanku. Jadi gini, kalau ingin belajar, kita bayangin dulu, kita tatap dulu wajah orang tua kita yang sudah tua renta, apalagi yang sudah tidak ada. Itu jadikan penyemangat untuk kita. Jangan sampai kita kendor dalam belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, Bu. Ya. Dari sini akan memberikan motivasi, sedikit motivasi. Berdiri, bukan duduk. Duduk ya, Bu, duduk lah. Duduk Berdiri nanti gemeteran, Bu. Ya. Ini menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin mengetahui Tuhannya, yang bernama Zidan. Dikisahkan dia itu hidup di zaman orang-orang kafir. Ketika pada masa itu dia pun ingin mengetahui Tuhan dia itu siapa. Lalu ia pergi ke suatu kerajaan. Lalu Zidan itu bertanya kepada seorang raja, siapa di sini, siapakah Tuhan? Raja itu lalu mengaku, akulah Tuhan. Apa mukjizatmu? Lalu raja itu menjawab, mukjizatku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Buktikanlah. Kemudian raja itu membuktikan dengan mengambil 2 orang pidana. Yang satu dipenggal kepalanya, yang satunya dibebaskan. Itulah caraku. Dengan apa lagi, Bu? Itu bukunya. ngantuk. Perasaan kita untuk ini gitu. Kemudian raja itu mempunyai seorang anak itu apa? Menteri sihir. Kemudian Zidan itu pengen belajar, Bu, belajar sihir. Ketika besoknya dia pun pulang ke rumahnya. Lalu besok itu ke kerajaan. Sebelum ke kerajaan ada gua, dia pun kepo-kepo sedikit. Masuk ke gua tersebut. What? Gak tahu ceritanya, Bu, pokoknya kayak gitu aja. Ya udah terus. Terus di gua itu terdapat kakek-kakek tua yang sedang bertasbih. Lalu Zidan itu bertanya, kau sedang apa? Aku sedang berdoa kepada Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Allah. Kakek itu menjawab, yaitu yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan seluruh alam ini. Lantas Zidan pun berguru ke situ. Kemudian setelah berguru, ia pun melanjutkan perjalanannya ke rumah tukang sihir tersebut. Di rumah tukang sihir, ia belajar ilmu sihir. Ya, Bu. Lupa lagi. Di rumah tukang sihir. Terus di rumah tukang sihir. Kemudian Zidan itu menemui raja.
Dan aja. Jidan itu pindah itu gitu Bu, pindah kepercayaan. Apa Kau kepercayaannya? bukan Tuhan katanya. Lalu raja itu kesal, lalu menyuruh prajuritnya untuk membunuh Jidan itu. Kemudian dibawalah Jidan itu ke sebuah jurang, lalu dilemparkan. Ternyata bukan Jidan yang binasa, tapi prajurit-prajurit raja itu. Kemudian Jidan itu menyebarkan agama Islam ke masyarakat. Kemudian raja itu mendengar dan menambah panas hati raja itu ingin membunuh Jidan. Udah kesimpulannya? Udah Bu. Ya udah. Udah Bu, masih lanjut. Jangan terus. Tarik nafas dulu. Kemudian dia itu Jidan itu memeluk agama Islam dan menyebarkan ke raja, tapi rajanya itu tidak percaya. Kemudian dia diperintahkan lagi lah prajurit itu untuk membunuh Jidan supaya mati, tetapi tidak lagi. Kemudian Jidan itu datang ke raja, jika kau ingin membunuhku, ada satu syarat, yaitu dengan cara memanahku dengan kau menyebut asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah kau bisa membunuhku. Kemudian raja itu menuruti apa perkataan Jidan tersebut, mengambil anak panah pertama meleset karena tidak mengucapkan. Anak panah kedua itu tidak kena, meleset. Barulah ketika anak panah ketiga, ketika raja mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, anak panah itu menusuk jantung Jidan dan matilah Jidan tersebut. Dan orang-orang mukmin itu yang pengikutnya Jidan itu dibakar oleh raja tersebut ke dalam parit. Kisah ini disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat ayat 3 kalau nggak salah, sama seterusnya. Ketika orang mukmin, ada perempuan dan anaknya yang masih baik, ya Allah, ibu itu berdoa, ya Allah, apakah aku harus mengikuti jalan yang sesat untuk menyelamatkan anakku? Kemudian anaknya itu menjawab, seorang bayi itu menjawab, tak usah